Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Fajar, Angkatan Reguler 71, Konsentrasi Marketing. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Said Susilo Nugroho. Terima kasih kepada para dosen penguji. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Pengaruh Kegiatan Pemasaran Media Sosial pada Loyalitas Pelanggan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang dari riset ini yaitu pesatnya perkembangan internet di Indonesia membuat masyarakat semakin mudah dan cepat untuk memperoleh informasi. Pemanfaatan internet tertinggi di Indonesia digunakan untuk gaya hidup, yaitu media sosial. Dengan adanya media sosial, masyarakat dimudahkan untuk berbagi berbagai macam bentuk informasi, seperti informasi tentang pencarian harga, pencarian kerja, pencarian online, dan informasi-informasi lainnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Brand and Marketing Institute, mengungkapkan bahwa sebesar 80% pelanggan di Indonesia sangat terpengaruh media sosial dalam menentukan produk apa yang akan mereka beli. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa semakin banyaknya pengguna media sosial di Indonesia dan meningkatnya pelanggan yang sering berbelanja serta mencari informasi produk secara daring, tentu saja hal tersebut menjadi peluang yang menarik bagi para pelaku bisnis untuk menerapkan strategi pemasaran yang relevan dan tepat di dunia pemasaran yang serba digital saat ini. Salah satunya pemasaran online melalui platform media sosial, karena e-shopping adalah tren belanja yang baru dan populer. Kegiatan pemasaran media sosial memiliki peranan penting dalam mempengaruhi perilaku pelanggan dalam e-commerce. Kegiatan pemasaran media sosial mengubah pelanggan menjadi pemasar dan pendukung merek yang menghasilkan, memodifikasi, dan berbagi informasi online terkait berbagai merek dan produk serta layanan mereka masing-masing. Persepsi kegiatan pemasaran media sosial memfasilitasi dalam membentuk ekuitas pelanggan, yaitu menciptakan sebuah nilai pada produk, meningkatkan ekuitas merek, dan dalam membangun hubungan dengan pelanggan. Dengan terbentuknya ekuitas pelanggan, dapat menjadi pertimbangan pelanggan dalam memberikan respon pada perilaku pengambilan keputusan. Ekuitas pelanggan yang positif akan berpengaruh pada perilaku pelanggan, seperti terbentuknya loyalitas pelanggan. Berikut rumusan masalah. Pesatnya perkembangan internet di Indonesia menjadi tantangan dan tuntutan yang lebih besar bagi para pemasar untuk menerapkan strategi yang tepat dan relevan. Salah satunya dengan pemanfaatan media sosial. Namun hal ini memicu persaingan antar pemasar, di mana produk yang ditawarkan semakin banyak sehingga pelanggan lebih selektif dalam memilih produk tersebut. Perusahaan yang tidak terlibat dalam pemasaran media sosial akan kehilangan kesempatan untuk menjangkau pelanggan secara lebih dalam. Selain itu, loyalitas pelanggan didasarkan pada pengalaman positif yang diterima pelanggan ketika mereka berbelanja secara daring, sehingga menimbulkan kepuasan dan kecenderungan pembelian kembali. Oleh karena itu, penelitian ini mengharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk pemasar bagaimana cara memperlakukan pelanggan agar terpuaskan sehingga mereka akan berbelanja kembali di masa yang akan datang pada toko daring yang sama. Berikut pertanyaan riset. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori pada riset ini yaitu beberapa teori yang menjelaskan tentang pengaruh kegiatan pemasaran media sosial pada loyalitas pelanggan yang telah dijelaskan pada penelitian-penelitian terdahulu. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yadav dan Rahman pada tahun 2018. Pada penelitian ini menduga adanya pengaruh beberapa variabel dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam konteks e-commerce. Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kegiatan pemasaran media sosial, ekuitas nilai, ekuitas merek, dan ekuitas hubungan. Berikut model riset dari penelitian ini. Model riset ini merupakan replikasi dari riset sebelumnya yang dilakukan oleh Mayang Yadav dan Zilur Rahman pada tahun 2018. Berikut hipotesis pada riset ini. Selanjutnya, metode riset. Desain riset yang digunakan yaitu explanatory, yang bersifat kuantitatif dengan metode riset survei. Sumber data pada riset ini yaitu data primer dengan metode pengumpulan data kuesioner secara daring dengan objek riset yaitu akun perusahaan papan pasar daring di media sosial. Instrumen
pada riset ini yaitu kuesioner yang bersifat pertanyaan tertutup dengan jenis kuesioner yaitu kuesioner elektronik yang dibikin melalui Google Form dengan cara pendistribusian secara daring melalui WhatsApp dan Instagram. Alat ukur kuesioner tersebut menggunakan skala Likert 5 poin. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel pada riset ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Dalam pengambilan sampel memiliki kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, pengguna aktif media sosial. Yang kedua, telah mengikuti akun papan pasar daring di media sosial. Yang ketiga, pernah melakukan transaksi di situs papan pasar daring dalam 6 bulan terakhir. Yang keempat, pernah memberikan peringkat, ulasan, dan rekomendasi tentang produk setelah membeli dari papan pasar daring. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 270 sampel. Selanjutnya, setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data. Metode analisis data yang digunakan yang pertama yaitu uji kualitas instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji outlier. Lalu ada analisis statistik deskriptif. Lalu ada uji matrik korelasi antar variabel, uji ketetapan model, uji hipotesis menggunakan structural equation modeling, dan menggunakan perangkat lunak SPSS 25 dan AMOS 24. Berikut definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan. Berikut hasil uji validitas. Hasil uji validitas tersebut menunjukkan bahwa analisis faktor dapat dilanjutkan dikarenakan nilai KMO MSA memiliki nilai sebesar 0,74, di mana nilai tersebut lebih besar dari ketentuan yaitu 0,50. Selanjutnya analisis faktor. Hasil ini menunjukkan setiap indikator mengelompok pada komponen sesuai dengan kelompok indikator masing-masing variabel dan memiliki nilai loading faktor lebih besar dari 0,50. Sehingga dapat dianggap bahwa data di atas telah valid dan dapat dilakukan ke analisis berikutnya. Berikutnya adalah hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh data reliable sehingga riset ini dapat dilanjutkan. Berikut adalah hasil riset dan pembahasan. Berikut analisis profil responden. Yang pertama ada domisili, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pengeluaran rata-rata pribadi selama 1 bulan, tidak termasuk investasi dan kredit, papan pasar daring yang paling sering dipilih untuk berbelanja daring, lalu ada kategori produk yang pernah dibeli pada papan pasar daring, pengeluaran rata-rata setiap transaksi untuk pembelian produk pada situs papan pasar daring selama 6 bulan terakhir, lalu ada frekuensi belanja pada produk rata-rata selama 6 bulan terakhir pada papan pasar daring. Berikutnya adalah uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, secara univariate data terdistribusi normal. Namun secara multivariate, karena hasil data diperoleh menunjukkan nilai 16,708 yang berarti melebihi batas ketentuan yaitu di luar rentang 2,58. Berikut hasil uji outlier. Data yang ditampilkan tersebut merupakan 20 data teratas dengan nilai Mahalanobis distance square terbesar. Berdasarkan hasil tersebut menjelaskan bahwa data yang digunakan pada riset ini tidak termasuk dalam kategori outlier dikarenakan data tersebut tidak ada yang melebihi dari nilai yang ditentukan yaitu 55,476 sehingga riset tersebut dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya. Berikut analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, matrik korelasi antar variabel. Hal ini menjelaskan bahwa semua variabel menunjukkan korelasi satu arah yang positif. Selanjutnya, uji ketetapan model. Secara keseluruhan, karena terdapat 8 indeks yang masuk dalam kategori good fit, dan pada setiap kriteria terdapat indeks yang masuk dalam kategori good fit, maka model persamaan struktural yang digunakan layak untuk digunakan. Berikut adalah hasil uji hipotesis pada riset ini. Dari seluruh hipotesis yang diajukan, berkesimpulan bahwa seluruh hipotesis tersebut dapat didukung. Berikut gambar model riset pada AMOS 24.
Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan pertama, penggunaan platform media sosial sebagai media pemasaran secara efektif memberikan nilai baru kepada pelanggan berupa kenyamanan dan kualitas, yang sebelumnya media pemasaran tradisional tidak menyediakannya. Oleh karena itu, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran agar dapat mempengaruhi persepsi pelanggan menjadi positif pada perusahaan. Kesimpulan kedua, merek perusahaan berkaitan dengan makna dan citra perusahaan. Media sosial dapat dimanfaatkan papan pasar daring sebagai sarana untuk selalu menyajikan informasi terpercaya dan konten yang populer, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan meningkat di mata pelanggan, yang nantinya akan membentuk ikatan emosional antara perusahaan dengan pelanggan. Kesimpulan ketiga, adanya feedback dan tanggapan yang baik yang diberikan perusahaan kepada pelanggan dapat menimbulkan rasa adanya perlakuan khusus yang dirasakan oleh pelanggan. Hal tersebut nantinya dapat membuat pelanggan merasa memiliki keterikatan dan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Kesimpulan keempat, penilaian objektif pelanggan terhadap kegunaan merek dapat mempengaruhi niat pembelian kembali di masa mendatang, sehingga mendorong loyalitas pelanggan. Ekuitas nilai dapat terjadi ketika pelanggan membayar sesuai dengan apa yang dia dapat. Pada saat pelanggan mendapatkan keuntungan superior terkait harga yang dirasakan, mereka akan lebih cenderung loyal pada perusahaan. Kesimpulan kelima, adanya penilaian positif, kesadaran, dan kepercayaan pelanggan pada perusahaan dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan telah menganggap suatu merek papan pasar daring memiliki merek yang kuat, mereka akan cenderung untuk tetap setia pada merek perusahaan tersebut. Kesimpulan keenam, adanya hubungan yang kuat dan keakraban antara perusahaan dan pelanggan di media sosial dapat mendorong terciptanya komitmen pelanggan untuk membeli produk secara konsisten di masa mendatang. Pelanggan cenderung merasakan kualitas hubungan yang kuat ketika mereka menerima keuntungan seperti manfaat ketika mereka diperlakukan secara khusus. Saat pelanggan telah percaya dengan perusahaan, maka komitmen untuk setia akan terbentuk. Berikut implikasi pada riset ini. Yang pertama, semakin tinggi manfaat yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, maka meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan perusahaan saat merancang informasi dan konten yang akan ditampilkan di saluran media sosial perusahaan. Informasi yang akurat dan konten kekinian dapat menjadi acuan dalam membangun komunikasi dengan pelanggan di media sosial. Yang kedua, selain produk, pelanggan juga seringkali melihat tampilan visual perusahaan. Perusahaan dapat membuat tampilan konten di saluran media sosial semenarik mungkin dan deskripsi tentang foto konten yang juga harus relevan dan jelas, karena akan berpengaruh pada persepsi pelanggan terhadap citra perusahaan. Implikasi ketiga, pelanggan dapat menjadi loyal jika perusahaan memperlakukan pelanggan dengan baik dan ditangani dengan hati-hati, sehingga membentuk rasa akrab dan keterikatan. Salah satunya dengan cara perusahaan memberikan respon yang baik kepada pelanggan, seperti ketika munculnya pertanyaan dari pelanggan pada kolom komentar di saluran media sosial perusahaan. Implikasi yang keempat, pelanggan yang telah mengetahui manfaat dari mengikuti akun papan pasar daring media sosial seharusnya diberikan respon yang baik. Konten-konten hiburan, interaktif, dan promosi penjualan berkala dapat ditawarkan kepada pelanggan khusus tersebut. Hal ini bertujuan agar pelanggan tetap setia dengan perusahaan. Implikasi kelima, penilaian positif, kesadaran akan merek perusahaan, dan kepercayaan pelanggan pada perusahaan terkait kualitas harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perusahaan dapat memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Citra perusahaan yang baik akan mendorong pelanggan untuk semakin loyal dan dapat mengurangi biaya promosi di masa mendatang. Implikasi terakhir, perusahaan harus memahami dengan baik psikologis pelanggan. Perhatian khusus yang baik pada pelanggan akan membentuk rasa keakraban pelanggan dengan perusahaan. Saat pelanggan merasa akrab, kecenderungan untuk loyal akan tinggi. Berikut keterbatasan dan saran pada riset ini. Keterbatasan pertama, pengambilan sampel riset ini berfokus pada beberapa daerah dengan penggunaan media sosial paling aktif di Indonesia. Keterbatasan kedua, hasil penelitian ini belum tentu dapat diterapkan pada kegiatan pemasaran media sosial pada industri lain di luar industri e-commerce yang ada di Indonesia. Keterbatasan ketiga, pengisian kuesioner yang dilakukan secara daring dengan lingkungan dan situasi yang berbeda-beda dapat mempengaruhi kondisi psikologis responden pada saat pengisian kuesioner, sehingga pada saat pengisian kuesioner terkadang terdapat beberapa responden yang kurang begitu memahami maksud dari item pertanyaan yang sebenarnya. Berikutnya saran pada riset ini. Saran pertama,
Sebaiknya, riset selanjutnya dapat mengumpulkan sampel dari lebih banyak daerah di Indonesia, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan dan menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengembangkan kegiatan pemasarannya. Saran kedua, riset selanjutnya dapat melakukan penelitian pada industri yang berbeda, dengan tujuan mengukur konsistensi riset ini, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan kepada berbagai macam industri yang menggunakan media sosial sebagai saluran pemasaran perusahaan. Saran terakhir, riset selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan data dan informasi responden melalui metode wawancara, sehingga kondisi dan lingkungan responden dapat lebih relevan dan disesuaikan.